pemirsa Polri TV. Hari ini saya melaporkan langsung dari Monas, Jakarta, di mana hari ini telah berlangsung kegiatan gelar pasukan Operasi Ketupat 2026. Dan sebagai bagian dari satuan kerja yang mendukung keberhasilan dari Operasi Ketupat, tentunya Polri memiliki ambulans udara yang membantu bagi masyarakat dan memastikan bagaimana kelancaran arus balik maupun arus mudik. Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2026, Kepolisian Republik Indonesia menyiagakan helikopter Dolphin AS365N3 milik Korpolairut Bahar Kampolri sebagai bahan dari Operasi Ketupat 2026. Helikopter ini difungsikan sebagai helikopter emergency medical service untuk mempercepat penanganan medis dan evakuasi bagi pemudik yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat di jalur perjalanan. Saya berkesempatan langsung berbicara dengan Kapten AKP Riki Gunawan, salah satu personil dari Korpolairut Bahar Kampolri dan merupakan pilot Polri pertama tingkat 1 yang mengendarai helikopter ini bersama tim kru dan tenaga medis yang siaga memberikan penanganan darurat bagi korban. Untuk kita standby-kan dalam operasi Ketupat tahun 2026 ini, terutama untuk sarana evakuasi ambulans udara. Tentunya bertujuan dan fungsinya ini sebagai sarana evakuasi medikal udara atau helikopter emergency medical service. Itu tentunya bertujuan untuk mempercepat penanganan medis yang membutuhkan waktu penanganan para pemudik dan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan di jalur-jalur sulit atau terisolir, jalur macet parah, untuk dibawa ke rumah sakit rujukan terdekat. Seperti itu, Mbak. Baik, Kapten, dalam Operasi Ketupat ini, Kapten, boleh sampaikan titik mana saja yang akan dijangkau oleh helikopter ini, Kapten? Titik operasional seperti yang sudah kami lakukan seperti tahun sebelumnya, itu ada kita siapkan di 2 titik. Yang pertama di kilometer 29 dan di gerbang tol Kali Kangkung atau di Semarang. Itu ada 1 unit masing-masing 1 unit Bolko sebagai ambulans udara juga untuk melayani para pemudik atau masyarakat yang mengalami kecelakaan di jalur-jalur tertentu, membutuhkan waktu untuk penanganan. Kita bisa bawa langsung untuk ke rumah sakit rujukan terdekat bisa. Berbicara mengenai penanganan, bagaimana sebenarnya mekanisme penyelamatan jika terjadi insiden, Kapten? Mungkin dalam arus mudik atau balik? Tentunya mekanisme kita ada standar operasi prosedurnya, Mbak ya. Yang pertama kita menerima laporan darurat, tentunya melalui koordinasi kepada kami, entah itu dari Lantas, ada kejadian, laporkan kepada posko, kami terima dan kemudian melakukan penanganan di lokasi oleh tim-tim medis yang sudah standby di sana. Baru nanti kita menjemput untuk membawa korban yang membutuhkan cepat ke rumah sakit rujukan terdekat yang sudah ditunjuk Polri, tentunya sudah bekerja sama. Dan tentunya di sana yang tersedia ada helipad untuk mendarat heli. Seperti itu. Baik, artinya adanya helikopter Dolphin AS365N3 ini merupakan bagian daripada saudara kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam Operasi Ketupat 2026. Selain didukung pilot dan kru penerbangan, ambulans udara Polri turut dilengkapi tim medis profesional beserta berbagai peralatan kesehatan modern seperti monitor pasien, defibrilator, dan ventilator yang memungkinkan penanganan darurat dilakukan secara cepat selama proses evakuasi menuju rumah sakit rujukan. Saya juga berkesempatan berbincang dengan Ibda Dr. Rizaldi, salah satu personil Korpolairut Bahar Kampolri yang memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat selama Operasi Ketupat 2026. Boleh disampaikan, Dokter, bagaimana mekanisme penyelamatan atau hal pertama yang dilakukan oleh tim medis ketika menangani masyarakat yang butuh bantuan? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak ya. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan ketika ada laporan masuk dengan terhambatnya arus lalu lintas yang membutuhkan helikopter ini untuk menjemput korban. Pertama-tama kita tentunya mengikuti algoritma kita terlebih dahulu, yaitu ATLS dan ACLS, di mana Advanced Trauma Life Support dan Advanced Cardiac Life Support itu penting untuk penanganan korban. Jadi di alat-alat di heli ini sudah lengkap mulai dari airway-nya, jalan nafas, breathing-nya, cara untuk korban bernafas, dan nanti sirkulasinya apabila ada
penurunan tensi atau enggak masalah di sirkulasi darahnya. Dari airway ini yang perlu kita bisa lihat, kita dari monitor ini sudah lengkap, bisa kita lihat juga saturasi oksigennya, tensinya, dan nadinya itu bisa kita lihat semua. Terus untuk penanganan keduanya yang perlu kita periksa adalah breathing-nya. Itu kita bisa suction terlebih dahulu sebelumnya apabila ada hambatan di jalan nafas. Ini alatnya bisa dilihat yang sebelah sini. Boleh kita naik langsung nih? Oh boleh, Dokter? silahkan. Oke, saya akan coba masuk pemirsa Polri TV secara langsung di helikopter milik Polri ini. Ya. Ini yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan, Mhm. ini adalah monitor dan defibrilator. Jadi di monitor ini kita bisa lihat semuanya, dari nadinya, tensinya, saturasi oksigennya. Nah, setelah itu alat ini juga bisa kita gunakan untuk sebagai alat kejut listrik jantung, Oh, kejut jantung. jantung. Baik, kemudian untuk breathing kita juga dilengkapi dengan ventilator. Ventilator di sini yang bisa membantu pernafasan apabila pasiennya tidak adekuat dalam bernafas. Ini adalah ventilatornya dan di sini tempat oksigennya disimpan yang di bawah. Nah, setelah itu apabila breathing sudah kita amankan, kita masuk ke circulation. Circulation juga termasuk dari alat ini dan ini ada syringe pump. Jadi di sini kita bisa mengatur bagaimana obat yang kita masukkan secara tepat seperti itu. Baik, cukup terima kasih Ida Dr. Rizaldi Iya. untuk waktunya dan juga penjelasannya. Pemirsa Polri TV, demikian tadi perbincangan saya langsung bersama dengan Kapten AKP Ricky Gunawan dan juga Dr. Rizaldi terkait dengan helikopter milik Polri yang digunakan untuk mengoptimalkan keberhasilan dari operasi kepolisian terpusat 2026. Tentu ini menjadi bagian bagaimana Polri dengan serius hadir untuk masyarakat sebagai pelindung pengayom dan juga pelayanan baik untuk masyarakat. Terima kasih dan salam Presisi.